Baiklah pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan, masih dalam bahasan mengenai agar mudik bernilai ibadah. Masya Allah, nah ini nih kita undang salah satu ustadz yang juga turut memberikan tausiahnya. Hari ini ada Ustadz A.A. Jufri Rustandi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Kak. Allah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, lihat dong, Sehat seger. ya, seger. Alhamdulillah. Ustadz, ngomong-ngomong nih Ustadz, nanti Ustadz Idul Fitri akan mudik atau enggak nih Ustadz? Alhamdulillah kebetulan saya mah enggak. Enggak ya, Kebetulan Ustadz? enggak mudik lah, asli orang sini. Asli orang sini, Masya Allah. Tapi biasanya aktivitasnya apa saja Ustadz kalau tidak mudik begitu, berarti di rumah ada aktivitas apa saja biasanya kalau Idul Fitri? Biasanya karena memang kita punya pesantren, biasanya kalau bahasa kerennya mah open house lah. Open house, Masya Allah. Open house gitu ya. Kemudian ya terima tamu paling kayak seperti itu aja. Kalau biasanya kan mudik itu sebelum Lebaran kan. Ya Ustadz. Ya kalau tradisi di kita ya persiapan Lebaran lah, biasa-biasa aja. Oh gitu ya Ustadz. Tapi Tradisi tetap biasa. ada halal bihalal ya open house itu ya Ustadz ya. Masya Allah. Nah tapi sebenarnya ya Ustadz, ini kan sebagai masyarakat Indonesia sudah menganggap mudik ini sebagai semacam Kewajiban. budaya. Iya betul. Kewajiban, pokoknya mah Pulang ke kudu kampung balik. halaman begitu. Nah itu dia. Padahal kita saat ini kan masih juga di bulan puasa nih Ustadz. Nah lalu bagaimana ya kira-kira puasa orang-orang yang mudik Ustadz? Apakah boleh orang-orang yang melakukan perjalanan? Karena kan mudik juga ada yang jauh sekali Ustadz. Ada yang bisa mungkin di jalan bisa 12 jam seharian begitu ya. Nah puasanya bagaimana Ustadz? Apakah boleh tidak puasa? Kira-kira keringanan apa sih yang Allah berikan kepada orang yang melakukan perjalanan? Apakah itu termasuk boleh tidak puasa? Bagaimana Ustadz? Baik, dalam ajaran agama disebut dengan namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Yang namanya keringanan mau diambil boleh, tidak pun tidak apa-apa. Mau diambil silahkan, itu hak kita. Nah di antaranya rukhsah bagi orang yang melakukan perjalanan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Kalau orang dalam keadaan sakit, kemudian dia melakukan safar, perjalanan, maka boleh dia mengganti puasanya di luar hari-hari, di luar bulan Ramadan. Jadi ada keringanan yang Allah berikan bagi seseorang yang dalam keadaan safar, di antaranya mudik tadi, itu untuk tidak berpuasa. Karena memang dia itu rukhsah, maka rukhsah itu boleh diambil, boleh tidak. Saya mau ambil, mangga silahkan, karena memang agama membolehkan. Saya nggak saya ambil tuh rukhsah, ya juga nggak masalah, seperti itu Kak. Berarti melihat kondisi masing-masing juga ya Ustadz ya. Jika mungkin masih mampu diambil itu tidak masalah ya Ustadz ya. Oke gitu. Masya Allah. Nah terus kemudian ya Ustadz, ada juga nih sebagian masyarakat yang karena memang sudah mewajibkan mudik ini ya Ustadz ya, ingin sekali pulang ke kampung halamannya, bertemu dengan keluarga tercinta, orang tua tercinta. Namun ternyata sedang berada di kondisi ekonomi yang mungkin mepet begitu Ustadz. Sehingga mereka untuk mudik ini harus berhutang atau harus pinjam terlebih dahulu, dan ketika kembali ke perantauan harus membayar hutang-hutang itu. Nah kalau dari Islam sendiri Ustadz, pandangannya melihat kondisi seperti itu bagaimana Ustadz? Nih wallahu a'lam kalau tentang seperti itu. Jadi begini maksudnya, mudik itu menjadi kewajiban karena memang kewajiban diwajibkan kepada pribadi. Tetapi kalau yang namanya utang itu memang kewajiban yang harus diselesaikan secara hukum syar'i. Gitu. Nah, masalahnya adalah ketika dia pulang memaksakan diri, motivasinya apa? Ingin berjumpa keluarga begitu. Cuman Ustaz? kalau bisa berjumpa dengan memaksakan diri, apa termasuk keterpaksaan itu menjadi mudorot akhirnya. Nah, bisa kan kita silaturahim by phone? Masih bisa. Bisa Ustaz. Masih bisa by phone, masih bisa video call, masih bisa telepon kayak gitu. Itu masih bisa kita lakukan daripada memaksakan diri untuk pulang. Tapi dalam penuh keterpaksaan, tapi dengan penuh penuh penderitaan pulangnya karena memang harus banyak yang harus dibayaran gitu ya. Nah itu kan berisiko gitu. Jadi jangan sampai kita yang memaksakan untuk pulang itu
menjadi masalah gitu. Makanya menghindari darurat itu gitu. Jadi lebih meminimalisir daruratnya ya gitu, resikonya. Betul, apalagi kita kan ini sebenarnya masih berharap mendapatkan Lailatul Qadar juga ya sebagai umat muslim. Lebih baik memaksimalkan ibadah daripada mikirin pulang tapi boleh ngutang. Ustadz ya. Ujung-ujung cuma gaya doang. Masya Allah. Nah kalau gitu kita langsung saja deh dengarkan ini pemirsa TV One. Apa saja sebenarnya syarat-syarat mudik ini bisa bernilai ibadah akan langsung dijelaskan oleh Ustadz Fahmi Salim. Langsung saja ini dia, silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami' Al-Muhajirin Kali Abang, betul? Alhamdulillah. Warga Bekasi Utara ini ya? Bahasanya bahasa apa ini bahasa? Bahasa Bekasi? Oh, kirain bahasa planet mana itu? Alhamdulillah seluruh pemirsa TV One dimanapun berada, tadi kita sudah mendengarkan sama-sama tentang sejarah mudik. Mudik aja bakal ada sejarahnya. Ya, padahal kita sudah terbiasa untuk melaksanakannya setiap tahun. Tapi barangkali tadi nggak ngerti, kita nggak paham ternyata bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah mudik, kangen sama yang namanya Makkah. Walau bagaimanapun tanah kelahiran itu menyimpan sejuta kenangan, betul? Betul? Banyak saudara, banyak famili. Kita dulu waktu keluar dari kampung ke halaman kita, pergi merantau ke kota-kota besar, ya, cuma dibekelin apa? Dibekelin doa sama orang tua. Alhamdulillah. Maka itu mari kita sama-sama di penghujung bulan suci Ramadan ini kita menggali hikmah tentang perjalanan mudik ini, bukan hanya sebagai sebatas sebuah tradisi, bukan hanya sebagai sebuah pertunjukan kolosal. Karena yang namanya mudik ini kayaknya cuma ada di daerah-daerah kawasan Melayu seperti Indonesia dan Malaysia. Ada sedikit di Pakistan, Bangladesh, tapi di negara-negara Islam lain nggak ada yang namanya mudik. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap amal yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan oleh setiap muslim, walaupun itu awalnya adalah sebuah kebiasaan, tradisi, tapi bisa bernilai ibadah. Amal kalau diniatkan dia untuk beribadah kepada Allah, selama amal itu tidak bertentangan dengan nas-nas syariat, tidak bertentangan dengan larangan Allah, walaupun tidak ada perintahnya di dalam agama, seperti halnya tradisi kita mudik, maka itu juga bisa bernilai ibadah. Bagaimana caranya supaya mudik kita bermakna, supaya mudik kita berkah? Satu, kita harus pasang niat yang benar, yang ikhlas karena Allah. Niatnya buat apa? Menyambung tali silaturahim, menyambung ukhuwah Islamiyah, berbakti kepada orang tua. Jangan niat mudik, niatnya untuk apa? Flexing, ya, pamer kekayaan, pamer anak istri, ya. Jangan, nanti itu malah menjadi apa? Menjadi penyakit ain. Ada orang gak suka ngelihat tampilan kita, yang suka pamer malah justru jadinya penyakit. Hati-hati. Yang kedua, bagaimana supaya mudik kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjaga adab dan akhlak selama perjalanan. Perjalanan mudik ini perjalanan yang melelahkan, betul? Jauh, capek, macet. Nah, kalau saya mah kagak ada mudiknya, lahirnya di kota. Mau kemana mudiknya? Iya, saya mah demen orang pada mudik. Alhamdulillah Jakarta orang pada mudik. Ya, perasaan tanahnya naikkan dikit begitu. Kenapa? Berkurang bebannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya,
Jaga adab dalam perjalanan. Kalau macet, orang biasanya apa? Emosi, betul. Biasanya apa? Kesenggol dikit, marah, betul. Nah, sekarang supaya mudik kita ini bernilai ibadah, maka kita harus banyak-banyak tenggang rasa, harus banyak sabar, harus banyak senyum kepada sesama pemudik, harus sama-sama kita saling tolong menolong, insya Allah. Kalau ada yang nanya, Bang, kalau ini mau jalan ke sini gimana arahnya? Tunjukin kalau kita tahu, insya Allah. Sebab Bapak Ibu waktu mudik bukan pedagang lagi. Kalau pedagang kan biasanya kalau ditanya, ini kagak ada di sini barangnya beli di mana? Kagak tahu, betul. Takut saingan barangkali. Nah, kalau orang mudik mau saingan apaan? Ya kagak ada yang disaingin. Insya berikan apa yang bisa kita beri, saling berbagi, buka puasa bersama, insya Allah. Yang ketiga, jaga sholat kita. Jangan sampai karena alasan mudik, kemudian sholatnya dientar-entar, kemudian dia lupa, kemudian dia tidur, udah kecapean. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan banyak keringanan. Ada dispensasi. Buat orang yang musafir perjalanan jauh, dia bisa menjamak sholat. Dia bisa mengqashar sholatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 101. Insya Allah. Yang dijamak itu sholat yang mana aja? Zuhur sama asar. Terus? Maghrib sama Isya, jangan dibalik, maghrib sama asar di jamak, nggak bisa, ya. Atau Isya sama subuh, nggak ada jamaknya Isya sama subuh, ya. Nauzubillah min. Jadi pelajari ini ilmu tentang apa? Safar. Makanya ada fikih tentang safar. Bagaimana kita mengerti tahu hukum-hukum, bagaimana kita saat berjalan jauh, ya apalagi bersama-sama, insya. Baik itu naik pesawat, mau naik kereta, mau naik kapal laut, ya, mau naik moda transportasi darat, semuanya boleh dijamak, diqashar. Insya Allah. Oh kan naik pesawat kan gampang Pak Ustadz. 1 jam sampai, 2 jam sampai, beda sama yang darat. Sama aja, orang namanya bepergian jauh. Itu perasaan apa? Jauh dari rumahnya. Kesel, ada bawaannya kesel, pernah? Iya kesel. Bawa tentengan, gembolan, emang enak? Kagak enak, perasaan jauh dari rumah itu memang tidak nyaman. Makanya diberikan keringanan sama Allah Subhanahu. Bagaimana hukum berwudu, bagaimana tayamum, harus kita pelajari, insya Allah. Yang berikutnya, adab kita untuk menjaga nilai ibadah dalam mudik itu bagaimana? Yaitu dengan kita menghindari perilaku yang sia-sia, apalagi perbuatan maksiat. Nauzubillah min zalik. Maka itu kalau kita sedang perjalanan mudik, ya, jangan kita ngata-ngatain orang, jangan kita menjelek-jelekan orang, jangan suka ghibah orang, ya. Jangan suka kita jahilin orang, apalagi sampai mencuri. Ya, lagi mudik, ya, mampir di rest area, sandal orang pada hilang. Padahal baru beli kemarin, sepatu hilang. Masya Allah, nauzubillah min. Ini nggak baik, jangan seperti itu, ya. Sama di kampung kita juga. Jangan kita memanfaatkan diri kita ketika berada di kampung, kita pamer kekayaan, pamer kesuksesan, lalu kemudian bisa menggores, menyakiti hati orang, hati-hati. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana supaya mudik kita beribadah. Ketika kita berada di tengah silaturahim bersama keluarga di kampung, jaga adab. Jangan suka ngomongin orang. Si Anu udah punya anak belum? Lu kapan kawinnya? Nyakitin orang itu nggak boleh. Orang lagi lebaran, pengen senang-senang, pengen bersuka cita, ternyata ada yang ngomongin saudara, ipar, macam-macam diomongin. Akhirnya apa? Orang nggak mau silaturahim sama kita. Nauzubillah min zalik. Mestinya Ramadan ini membawa apa? Membawa efek yang bagus. Hati yang bersih dibawa sampai ke Idul Fitri. Ucapan kita benar, ucapan kita lurus, nggak menyakiti dan menggores hati orang lain. Siap apa siap?
Insya Allah mudah-mudahan dengan kita menjaga nilai-nilai seperti ini, mudik kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah, lancar, selamat di perjalanan, mudah-mudahan juga selamat sampai kembali ke tempat masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas nasihatnya Ustadz Fahmi Salim. Itu dia pemirsa, ternyata perjalanan mudik ini juga bisa membukakan pintu-pintu pahala baru yang bisa kita dapatkan pemirsa jika kita ini istiqomah di jalan Allah. Masya Allah, semoga perjalanan mudik kita tentunya bisa membawa bernilai ibadah kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, pada segmen selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi para jamaah yang sudah hadir di Masjid Jami Al Muhajirin. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan akan kembali untuk Anda.